bentuk-bentuk hukum i'rab terkait dengan surah Al-Fatihah. Ada 4 pembahasan. Setelah itu baru saya masuk kepada hukum fikihnya. Awalan, bismillahirrahmanirrahim. Pada kalimat bismillahirrahmanirrahim, al-jar wal majrur fi bismillahirrahmanirrahim ikhtalafa fihi an-nahwiyun ala wajhain. Masya Allah. Di kalimat bismillah ada persoalan i'rab, kata penulis kitab ini. Dimohon sabar ya, belajar dengan saya. Bismillah. Terdapat masalah hukum dari kalimat bismillah ini. Ini Bapak Ibu sekalian, ba ya, ba ini disebut huruf jar. Jar itu sesuatu yang menjatuhkan. Kalau dijatuhkan, biasanya ke atas ke bawah. Ke bawah. Maka harakatnya jatuhkan ke bawah. Kalau harakat di bawah itu, harakatnya namanya apa? Fathah atau dhammah? Kasrah, cepi ya, kasrah. Nih. Kalau di atas cuma 3, 1 fathah, kedua dhammah, ketiga sukun. Itu pasti di atas. Ya, fathah, dhammah atau sukun. Makanya kalau masih di atas sukun. Kalau buahnya jatuh ke bawah, kasrah. Ya. Kalau udah dibuka itu fathah. Jelas ya? Saya pernah dihidangkan di Garut oleh seorang sahabat saya. Begitu dihidangkan, Ustadz, silahkan buat buah sukunnya. Saya bilang, Pak, ini bukan sukun, ini fathah. Sukun masih di atas, Pak. Kalau jatuh ke bawah, kasrah, pecah. Bapak goreng buka-buka begini, buka begini, fathah. Dihidangkan pada saya makan dhammah. Dia bawa ke isinya di dapur, Masya Allah, dia kira serius. Dan memang saya serius secara bahasa. Ini secara polos datang ke saya di dapur. Dia katakan, Mama, kata Pak Ustadz, ini bukan buah sukun. Apa, Pak? Fathah. Ini kisah nyata di Garut dulu. Ya. Nah, ini jar, jatuhkan ke bawah, kasrah. Jadi kalau ada harfu jar, maksudnya dibacanya dengan kasrah, i ke bawah. Hukum umumnya. Hurufnya nanti ada min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam di ilmu nahwu. Min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam. Makanya kalau ketemu min, kemudian ila, an, ala, fi, itu pasti setelahnya umumnya menggunakan i. I setelahnya. Ya. Min, minal jinnati wan. Nah, setelah min pasti kalimat setelahnya i. Minal jinnati wan nas. Minal mahdi ilal lahdi. Ya, pasti setelah min setelahnya i. An juga demikian. Ya, an, ala, fa, fi, rubba, ba, kaf, lam. Ini ada ba. Nah, kata penulis kitab ini di hukum i'rab, antara kalimat bismillah ini ada hukum di sini yang terkait erat dengan pekerjaan yang kita kerjakan dalam kehidupan harian. Apa hukumnya? Yuk kita baca. Jadi antum baru tahu huruf ba saja dengan kalimat bismillah. Ini kalau kita bahas secara i'rab akan berdampak pada aktivitas yang kita kerjakan dalam kehidupan. Apa dampaknya? Mari kita lihat. 1. Madhhabul basriyin annahu fi mawdi' rafa' li'annahu khabarun mubtada' mahdhufun wa taqdiruhu ibtida'i bismillah. Madhhab basriyin di ilmu nahwu itu ada 2 madrasah besar. Satu di Basrah, kedua di Kufah. Dua-duanya di Irak. Nah, ini persaingan besar, seperti kampus besar, dua-duanya bersaing. Kalau kita misalnya di sini ada kampus besar misalnya, misal ada UI, ada ITB, ada Unpad, kan ada acuan masing-masing ya. Nah, di ilmu bahasa dulu sampai sekarang itu madrasahnya ada 2 yang paling dikenal. Satu Basrah, yang kedua Kufah. Nah, dua-duanya ini ahli pakar di bidang bahasa. Jadi kalau menganalisis ayat ini sampai kepada huruf-hurufnya. Maka bagian madrasah Basrah menganalisis ayat ini, kalimat bismillah, maka mereka sampaikan. Apa kata mereka? Annahu fi mawdi' rafa' li'annahu khabarun mubtada' mahdhufun wa taqdiruhu ibtida'i bismillah. Kata orang Basrah, para ahli nahwu, para ahli bahasa, kalimat bismillah ini bukan kalimat biasa, tapi memiliki makna khabar. Paham? Tidak. Apa itu khabar?
Khobar itu adalah kalimat penyempurna, awas, kalimat penyempurna dari satu perbuatan atau satu informasi yang akan disampaikan. Jadi kalau tidak ada khobarnya, maka kalimatnya tidak akan sempurna. Dalam ilmu nahwu, kalimat yang disempurnakan ini disebut dengan mubtada namanya. Sehingga ada istilah disebut dengan mubtada khobar. Ya, mubtada khobar. Mubtada khobar. Mubtada ini letaknya di awal. Setiap awal kalimat. Apakah bentuknya kata benda, informasi, ataukah kata kerja, pekerjaan yang akan dikerjakan atau informasi yang akan disampaikan terletak di awal kalimat dalam bahasa Arab, baik itu di Al-Quran, di hadis atau bahasa Arab biasa, namanya disebut dengan mubtada. Secara singkat, semua awal kalimat bentuknya pekerjaankah, bentuknya informasikah, jika dia di awal kalimat namanya apa? Mubtada. Nah, setiap mubtada ini baik pekerjaan atau informasi atau kata benda, mustahil dia bisa dianggap sempurna kalau tidak ada khobarnya yang menerangkan apa pekerjaan yang dikerjakan itu, apa informasi yang mau disampaikan itu. Jadi setiap mubtada dalam bahasa Arab mesti ada khobar, karena khobar menyempurnakan setiap pekerjaan atau aktivitas yang akan disampaikan pada mubtada. Kalau nggak ada khobarnya, maka ini tidak akan sempurna, nggak ada nilainya. Contoh, saya ingin katakan masjid. Ini masjid nih. Saya ingin katakan al-masjid. Kata benda atau kata kerja? Benda. Masjid benda. Kalau kata kerja pindah nanti masjidnya. Al-masjid. Ini. Baik ya. Supaya paham. Al-masjid. Benda. Apa yang mau saya terangkan tentang masjid ini? Kita bisa berikan nilai pada masjid ini kalau ada keterangannya. Kita bisa sempurnakan kalimat masjid ini kalau ada keterangannya. Keterangan itu yang disebut dengan khobar namanya. Ini tidak sempurna kalimat masjid mubtada kalau tidak ada khobarnya. Maka saya katakan al-masjidu jamilun. Masjid ini indah. Tuh. Al-masjidu kabirun. Masjid ini besar. Al-masjidu muzayyanun. Masjid ini penuh dengan hiasan-hiasan. Jadi kalau kita ingin terangkan dan ingin jadikan kata masjid punya nilai, maka masjid mubtada ini mesti ada khobarnya. Kalimat apa yang memberikan nilai kepada mubtada disebut dengan khobar. Apa hubungan dengan pembahasan kita pada bismillah? Kata ahli Basrah, orang-orang Basrah, ahli ilmu nahwu yang menganalisis Al-Quran, kata mereka kalimat bismillah ini kedudukannya adalah khobar. Karena akan menyempurnakan setiap informasi atau pekerjaan yang akan kita kerjakan sebelum dilakukan. Apa pekerjaannya? Ibtidai, itu asal kalimatnya. Ibtidai bismillah. Ini khabarnya, ini mubtadanya. Apa yang dimaksud ibtida? Ibtida itu semua aktivitas yang kita kerjakan dalam kehidupan. Saya ingin makan, ibtida. Saya ingin minum, ibtida. Ibtida itu mengawali segala hal. Baik Anda ingin menyampaikan informasi, saya ingin nelpon, saya ingin ketik SMS, saya ingin pasang poster, saya ingin share kajian, saya ingin menyampaikan sesuatu, saya ingin pasang ini, pasang itu, saya ingin bekerja, saya ingin beraktivitas, itu ibtida namanya. Jadi semua pekerjaan kita, kalau kita bawa ke fikih, semua pekerjaan kita, minum pekerjaan, makan pekerjaan, maaf, tidur pun pekerjaan. Atau aktivitas benda kita, rumah kita benda, pakaian kita benda. Itu tidak ada nilainya tanpa bismillahirrahmanirrahim. Itu maksudnya. Di dalam ilmu nahwu diajarkan dalam kaidah Arab, kalau semua pekerjaan kita tidak diawali dengan bismillah, apapun yang kita kerjakan, maka tidak sempurna pekerjaan yang kita lakukan. Jelas? Di secara bahasa pun semua kalimat-kalimat itu diajarkan pada kita. Ingin mengawali apapun secara singkat, ingin mengawali apapun, biasakan bacakan bismillah supaya sempurna pekerjaan kita. Kalimat tafsir bahasa ini secara singkat disampaikan dengan kalimat ringan di hadis Nabi berbunyi kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi ibtida, la yubda'u
yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Semua perbuatan baik la yubda'u ibtida, yang tidak dibuka diawali dengan bismillah secara singkat atau disempurnakan bismillahirrahmanirrahim, maka tidak sempurna, terputuslah dia. Apa yang terputus? Setidaknya pahalanya. Jadi kalau antum mengerjakan sesuatu tidak pakai bismillah di awalnya, maka nggak punya nilai pahala. Misal, contoh langsung ya supaya paham nih. Dan saya tidak akan kurangi, tidak akan tambahkan sampai antum paham. Nih, mau minum misal. Ambil yang paling dekat denganmu, gunakan tangan kananmu. Sebelum minum, bismillah. Alhamdulillah. Jelas? Belum? Bismillah. Jelas? Belum? Bismillahirrahmanirrahim. Jelas? Alhamdulillah. Nah, jadi mau makan, bismillah. Minum, bismillah. Menulis, bismillah. Belajar, bismillah. Kerja, bismillah. Ya, jadi secara bahasa pun sudah dikasih isyarat. Jadi jangankan kita paham fikih, secara ilmu bahasa pun, ilmu bahasa nih. Makanya penting belajar bahasa Arab untuk memahami ayat-ayat Quran. Hadis-hadis Nabi, karena Quran itu disampaikan dengan bahasa kaumnya. Bahasanya bahasa Arab. Paling fasih, kalau nggak ngerti ilmunya, nggak akan paham mananya. Makanya di ilmu bahasa pun dibahas, kalau tidak diucapkan bismillah, maka kalimat tidak sempurna. Ibtidai bismillah, kerja bismillah, makan bismillah, minum bismillah, belajar bismillah. Kalau tidak pakai bismillah, maka tidak sempurna pekerjaannya. Seperti makna dalam bahasa tidak sempurna, maka pahala kita pun tidak kita dapatkan. Apa faedahnya kalau kita makan minum tidak pakai bismillah? Faedahnya pahala tidak didapatkan. Jadi kalau tidak didapatkan, apa bakal kita untuk pulang menghadap pada Allah Subhanahu wa taala? Jelas di sini?